Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, di sini kita akan memulai pembelajaran fikih di mata pelajaran kelas 12 Madrasah Aliyah. Untuk bab pertama di kelas 12 kita akan mempelajari tentang konsep usul fikih. Secara umum bab 1 itu berbicara tentang konsep usul fikih, dan nanti ke depan juga selama satu semester kita akan banyak belajar tentang konsep usul fikih. Tapi sebelumnya di pertemuan pertama kita akan membahas secara konseptual apa itu fikih dan usul fikih, karena penting sekali untuk mengetahui perbedaan antara keduanya dan koherensi atau keterkaitan antara kedua hal ini. Baik, untuk pengertian ilmu fikih secara bahasa ya, kita dikenal al-fiqh, artinya pemahaman. Orang yang yufaqihu fiddin ya, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang hendak diberi Allah kebaikan, maka dia akan diberikan kepemahaman terhadap agama. Ilmu fikih ini pada awalnya belum terpisah dengan ilmu syariat lain ya, karena memiliki pengertian global. Maksudnya apa? Maksudnya dulu belum ada yang namanya fikih, dan meskipun namanya fikih tapi pembahasannya itu sampai ke akidah ya, sampai ke akhlak. Nah, ini pertama kali dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah ya, atau Imam Hanafi dalam bukunya Al-Fiqhul Akbar. Nah, kemudian ilmu fikih difokuskan sebagai membahas tentang amalan-amalan yang bersifat praktis amaliyah, mengenai hak dan kewajiban manusia, dibedakan dari ilmu kalam, akidah, akhlak, dan tasawuf. Jadi ilmu fikih ini seperti sekarang nih, kalian di Madrasah Aliyah dibedakan kan, belajar akidah, akhlak, Quran hadis, kemudian fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Artinya ilmu fikih ini menjadi disiplin ilmu tersendiri ya, jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari amal-amal yang bersifat praktis amaliyah. Artinya hukum dari perbuatan manusia, baik ucapan maupun perbuatan, itu dibahas dalam ilmu fikih. Mungkin masih abstrak ya sekarang pemahamannya kalian. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, secara istilah Imam Syafi'i memberi definisi fikih, ilmu fikih sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyatil muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah, yakni mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amalan praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi kembali lagi ada beberapa kata kunci yang bisa kita lihat di sini. Ada tentang hukum-hukum praktis, hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amalan praktis, artinya dengan perbuatan manusia ya, yang sudah tertaklif. Taklif itu apa? Sudah terbebani hukum ya. Kalau sederhananya lah, kita diajari waktu kecil kan, kalau laki-laki itu sudah mimpi basah ya, kalau perempuan itu sudah mengalami haid ya, kira-kira di usia 14-15 tahun ya, awal seseorang ditaklif ya, sudah wajib sholat, wajib. Nah, itu dibahas perbuatan sholat, hukum puasa, itu kan perbuatan manusia ya. Itu hukum-hukum tentang perbuatan manusia itu dibahas oleh ilmu fikih. Kemudian ilmu fikih juga sering disebut sebagai ilmu halal dan haram ya. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih pasti ketemu ya, ini apakah ini hukumnya apa, halal atau haram, wajib, sunnah, makruh, mubah ya. Jadi banyak ya pembahasan dalam ilmu fikih. Fikih juga disebut sebagai himpunan hukum syariat ya, hukum syara itu syariat ya sama.
tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi perbuatan manusia ya hukumnya itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Contoh, kita wajib sholat, dalilnya apa? Wa aqimus sholah ya. Kita wajib puasa Ramadan, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita wajib zakat ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kita wajib haji ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu ada dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia. Nah, jadi hukum tentang perilaku manusia melalui dalil-dalil yang terperinci itu disebut sebagai ilmu fikih. Nah, sampai sini Bapak harap sudah terbayang lah apa yang dimaksud dengan ilmu fikih. Ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil, yaitu adalah tentang amalan-amalan praktis, hukum-hukum syariat tentang amalan praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, objek tentang pembahasan fikih ini bisa kita bahas, yaitu tentang perbuatan mukallaf tadi. Contoh tadi sudah Bapak singgung sebagian. Objek kajian fikih itu diantaranya ada ibadah ya, tentang sholat, puasa, zakat, dan juga muamalah. Muamalah itu adalah horizontal ya, jadi muamalah manusia dengan manusia ya. Jadi seperti tentang jual beli ya, awalus sahsiyah itu tentang hukum keluarga ya, nanti tentang nikah, cerai ya, waris, jinayah itu tentang hukum pidana ya. Itu dibahas oleh ilmu fikih, karena tadi fikih itu membahas tentang perilaku manusia ya, perilaku manusia, hukum tentang perilaku manusia. Oke, lanjut kita tentang pengertian usul fikih ya. Usul fikih ini terdiri dari dua kata ya, usul dan al-fiqhu ya, fikih. Usul sendiri itu merupakan bentuk jamak dari al-aslu yang berarti dasar atau landasan ya. Sedangkan fikih ya sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan praktis manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu apa sih bedanya sama dengan fikih ya? Bedanya, ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang membicarakan tentang ketentuan dan kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan syariat Islam dari sumbernya. Nah, jadi kalau tadi itu fikih itu membahas tentang perilaku manusia, kalau usul fikih itu membahas tentang dalil-dalil. Jadi objeknya itu bukan melihat manusianya, tapi melihat dalilnya. Contoh dalil itu apa? Sumber hukum. Contoh dalam sumber hukum ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya, yang di objek kajiannya itu ada itu Al-Quran dan hadisnya. Karena Allah itu tidak langsung secara praktis tutorial ya memberikan kita petunjuk bahwa hukum ini halal, hukum ini haram. Kadang tidak seperti itu, tapi kita harus menggalinya sendiri dari Al-Quran dan hadis. Cara penggalian dari Al-Quran dan hadis itu dipelajari dalam ilmu usul fikih. Maka nanti ketika belajar ilmu usul fikih dalam kelas ya bisa Bapak bagi ya. Jadi kalau kalian kelas 10, kelas 11 itu belajarnya ilmu fikih ya. Dari awal kelas 11 kan kalian belajar tentang tentang pemeliharaan jenazah ya, zakat, kemudian riba, jual beli ya, kepemilikan harta, itu fikih semua. Kelas 11-nya kalian belajar tentang jinayah ya, bagaimana hukum potong tangan, hukum kisos, kemudian bugot, kemudian pernikahan, perceraian, waris ya. Itu semuanya hukum fikih ya. Tapi kalau kelas 12 ini kalian nggak belajar tentang itu. Belajarnya nanti tentang bagaimana cara menggali hukum dalam Al-Quran dan hadis ya. Pak, gimana dong
caranya. Nah, nanti kita akan belajar secara perlahan. Nanti bab 2 kita belajar tentang sumber hukum, bab 3 kita tentang madhab ya. Bab 4 kita belajar tentang cara penggalian hukum dan lain-lainnya. Oke? Usul fikih ini bisa disebut juga merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum syariat, tetapi berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum syariat yang bersifat furu'iyah. Jadi di dalam Islam itu tidak semua hal dibahas di Al-Quran dan Sunnah. Ya. Meskipun disebutkan bahwa semua hal itu ada ya telah sempurna dalam Al-Quran, tetapi sempurnanya bukan sempurna dalam arti terperinci ya. Sempurna dalam arti umum ya. Jadi Allah hanya memberi rambu-rambunya saja, nanti silahkan dikembangkan oleh manusia. Maka berkembanglah ada kias ya, nanti kias ada, berkembanglah ada sadud dari'ah ya, ada masalah mursalah. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Itu dipelajari dalam usul fikih, karena usul fikih itu mempelajari metode ya, metode cara pengambilan hukumnya. Nah, ilmu usul fikih juga berguna untuk merumuskan dan menetapkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berhubungan dengan mukallaf yang dikemas dalam produk hukum fikih. Nah, jadi produk dari usul fikih itu nanti hukum fikih juga. Nah, nanti kita akan bahas keterkaitannya. Jadi pada intinya kalian harus mulai bisa membayangkan perbedaan fikih dan usul fikih. Jadi fikih itu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Sedangkan ilmu usul fikih itu ilmu yang membicarakan tentang kaidah, ketentuan yang menggali dari sumber-sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, hadis ya. Jadi digalinya dari sumbernya kalau ilmu usul fikih ya, dari Al-Quran dan lain-lain. Ya meskipun nanti ada keterkaitannya, kita akan bahas selanjutnya. Nah, topik pembahasan usul fikih ya ada 6 di sini secara umumnya ya. Nanti juga kita akan pelajari nih hukum-hukum taklifi wad'i di bab 4 enggak salah ya. Bab 4 mahkum fi, mahkum alaih juga sama. Kemudian nanti ini di semester genap ya, tentang istidlal ya, dohir, nas, takwil, amhos ya. Kemudian ijtihad dan itibar nanti kita bahas di bab 3. Adillah asyariyah ini nanti di bab 2. Nah, kita akan mempelajari juga hal penting, yaitu keterkaitan antara fikih dan usul fikih. Jadi kalau bisa kita analogikan ya, ini analoginya dari bukunya langsung ya. Jadi akar dalam pohon itu merupakan sumber-sumber hukum Islam ya. Al-Quran, hadis, sunnah, kemudian ilmu-ilmu alat ya, ilmu nahwu, shorof. Nanti kemudian batangnya itu disebut sebagai usul fikih yang menopang nanti berbuahnya ya. Ya, ini adalah fikih ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini bisa Bapak gambarkan di sini ya. Sudah Bapak siapkan. Jadi kita punya dalil ya sebagai bahan baku ya, bahan baku yang belum diproses, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diproses ya, oleh ilmu usul fikih ya, mohon maaf ya, ini kebalik. Diproses oleh ilmu usul fikih, kemudian menghasilkan hukum-hukum fikih. Nah, jadi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ini diproses oleh dalil-dalil, kaidah dan metode pengambilan hukum. Nah, nanti kelas 12 ini kita akan belajar di sini ya. Bagaimana cara menentukan apakah dalil ini umum atau khusus, apakah dalil ini berbentuk perintah atau larangan, umum atau mutlak ya.
Jadi tujuannya untuk menerapkan kaidah dan pembahasan pada dalil-dalil untuk diambil hukum syariatnya. Jadi produk hukum dari sini adalah hukum syariatnya. Nah, setelah nanti diproses, dalil-dalil ini diproses oleh usul fikih, nanti lahirlah hukum fikih. Nah, seperti ini hukum sholat. Ya. Hukum sholat ini lahir dari wa aqimus sholah. Ya. Contoh kita contohkan. Ya. Ada dalam Al-Quran itu kalimat wa aqimus sholah. Ya. Kaidahnya apa? Bahwa yang menunjukkan wa aqimus sholah ini mempunyai hukum, salah satu kaidahnya itu adalah al aslu fil amri lil wujub, bahwa hukum asal dari setiap perintah itu wajib. Maka wa aqimus sholah adalah fi'il amr, perintah. Maka menurut kaidah usul fikih pada dasarnya setiap perintah itu wajib sampai ada qarinah lain yang menjelaskan kepada hukum yang lain. Maka secara fikih bahwa hukum sholat itu hukumnya wajib. Nah itu ya, jadi ini keterkaitan antara dalil, usul fikih dan fikih. Nah itu saja dulu mungkin ya untuk pertemuan kita pertama kali ini. Intinya kalian harus bisa memberikan perbedaan antara usul fikih dan keterkaitan antara ketiganya. Ya, keterkaitan antara ketiganya. Karena nanti pembahasan kelas 12 ini muter-muter di sini aja. Nah, nanti kita akan belajar tentang dalil, tentang usul fikihnya. Nanti hasilnya apa? Nanti kita akan belajar lebih banyak di ketiga hal ini. Oke, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama kita kali ini. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.